pada Yesus Recording in Kristus progress. sebagai penggenapan akan janji Allah bagi kami, bahwa melalui Kristus Yesus janji Allah adalah ya, dan kami berkata amin untuk mempermuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berikan segala kemuliaan bagi namamu sampai selama-lamanya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, praise the Lord. Amen, amen. Okay, we will sing a new song this morning. Can you sing with me? Can you say with me? Say, in you, say in you. In you, It's a yes. it's a yes And amen. and amen. Firman Tuhan di 2 Korintus 1:20 berkata bahwa sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Come on, clap your hands. Hey. Woo. Say, you say, ask and you will receive. To see, I will find all I need in you, my God, my promise keeper. Say, be still. You say, be still and just believe. To know your word is all I need. It's you, my God, my promise keeper. Say, in the waiting. In the waiting, when it's rising, what you say you do. Say, in the tension. In the tension of sober. Say, we will see you move. We will see you move. In you, it's a yes and amen. Say, in you, we receive our yes and amen. Say, your promise will come. Your promise will come like the rain. Until then, I know you'll sustain. Say, you're faithful again and again. Come on, sing it out. In you, it's a yes, a yes and amen. Hey. Say, be still and just believe. Say, to know your word is all I need. It's you. Say, my God, my promise keeper.
Let's worship Him. Thank you, Jesus. Yes, benar Tuhan, bahwa di dalam Engkau kami aman. Karena janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami. I see. My enemies I see. Oh yes. But your love I hear resounding. This freedom I shall see. Say no trouble. No trouble can destroy my heart. Declare. I walk the valley, trusting you. Say your grace unfailing. Oh. Your love, my victory. I walk the valley, trusting. Say your grace. Your grace sustains me. Your love, my victory. I walk the valley, trusting. Say your grace unfailing. Your grace unfailing. Your love, my victory. I walk the valley, trusting you. I will not
Mari angkat tangan kita dan sembah Tuhan. not fear, Let's declare. though Biar ini walk menjadikan through fire. menjadi our faith confess. For you are with me, you are with me, you have redeemed my life. Oh, I will not fear. I will not fear when the waters rise. I will not fear. Not fear, Because I though know walk through you are my fire. God. You are my deliverer. You are with me, you are with me, you have redeemed my life. Your grace sustains me. Love, my victory, I walk the valley, trusting you. Say your grace unfailing. Your grace unfailing, your love, my victory. I walk the valley, trusting. Say your grace sustains me. Your grace sustains me. Yes. Your love, my victory. I walk the valley, trusting you. Your grace unfailing. Your grace unfailing, your love, my victory. I walk the valley, trusting you. I trust in you. I will not. When the waters Mari jemaat Tuhan. You sing. not be Yes, you are. I know you are with me, Lord. Redeem my life. You have redeemed my life. You have redeemed my life. You have redeemed me, Lord. you have redeemed my life. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jemaat Tuhan, biar ini menjadi waktu bagi kita untuk kita merenungkan akan kebaikan Allah bagi kita. Seperti lagu tadi berkata, Your grace sustains me. Your grace is unfailing. Bahwa kita ada hari ini hanya karena anugerahnya semata-mata. Biar pagi hari ini mata kita tertuju kepada salibnya. Dan kita menyadari bahwa sesungguhnya ketika kita berdiri di hadapan salib itu dan melihat diri kita, bahwa sesungguhnya bahwa kita ini adalah orang-orang yang pantas untuk dimurkai oleh Allah. Orang-orang yang pantas untuk dimusuhi oleh Allah. Tetapi karena kasih-Nya, Dia menyelamatkan kita. Biar kita mengambil waktu tenang di hadapan Tuhan pagi hari ini. Sambil kita merendahkan hati kita, datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, aku merendahkan hatiku karena aku tahu hanya karena anugerah-Mu yang melayakkanku menjadi anak-Mu. Mari kita ambil waktu ini untuk bersyukur kepada Dia. Mari angkat tangan kita dan katakan terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ampuni kami.
Terima kasih karena Engkau melayakan kami. Terima kasih karena Engkau melindungi kami walaupun kami gagal. Tapi Tuhan, pagi hari ini kami datang merendahkan hati kami. Kami bertobat. Bahkan mungkin sepanjang minggu ini hati kami memusuhi Engkau. Tapi pagi hari ini ketika kami merendahkan hati kami dan kami melihat kepada salib-Mu, Tuhan, terima kasih karena Kau tidak pernah gagal mengasihiku, mengasihi kami. Terima kasih, terima kasih. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Angkat tangan kita dan katakan Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus, Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut. Katakan sebab Kau besertaku, sebab Kau besertaku.
Yes, that's His promise. Bahwa itulah janjinya. Yesus memberi. Bahwa aku yang memegang engkau dengan tangan kanan. Kalau hari ini engkau kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, tapi inilah janjinya. Dia berkata, aku memegang engkau dengan tangan kananku. Tangan kananku. Dengan tangan kananku. That He holds your life. Yesus memberiku. Yesus memberiku. Memberiku, Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. He is our solid rock. Yes, say. Kau batu karangku. Katakan sekali lagi. Yesus Tuhan. Oh, you are my solid rock. Kau batu karangku. Glory for His name. Woo! Thank you, Lord. That's right, Lord. You are our solid rock. Kalau batu karang kami, Tuhan, dan tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Jemaat Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Dalam Mazmur 28 ayat 7. Daud berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Yes, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Dan biar firman ini, biar Mazmur ini menjadi nyanyian kita. Biar Mazmur ini menjadi deklarasi iman kita bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan adalah perisai kita. Dan hanya kepada Dia hati kita percaya, kita memperoleh pertolongan. Dan karena itu kita mau bersyukur, kita mau bernyanyi buat Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Oh, hari ini kami mau declare bahwa Engkaulah kekuatan kami. Bahwa Engkaulah perisai kami. Bahwa hanya kepada Engkau hati kami percaya. Tuhan, di dalam segala keadaan kami, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah yang menjadi penolong kami. Situasi apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkaulah yang menjadi perisai dan yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa Engkau yang akan terus senantiasa menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau mengakui bahwa kami tidak dapat mengandalkan kekuatan kami. Bahwa kami tidak dapat mengandalkan pengertian kami. Kami tidak dapat berlindung kepada apapun yang kami miliki. Kami tidak dapat berlindung kepada kekayaan ataupun jabatan kami. Tapi hari ini kami mau menyatakan bahwa Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dan yang kami banggakan. Engkaulah kekuatan, perisai dan panji kemenangan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala ketakutan kami, segala kekhawatiran kami, Engkau gantikan dengan sukacita dan keberanian. Terima kasih Tuhan, seumur hidup kami mau bersyukur dan menyanyikan akan kebesaran Engkau, akan perlindungan dan pertolongan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pun berdoa bagi anak-anak kami. Tuhan, bagi generasi anak panah,
kami berdoa agar iman mereka semakin bertumbuh dan semakin teguh di dalam Engkau. Kami berdoa Tuhan, anak-anak kami menjadi anak-anak yang mengenal sumber pertolongan mereka. Anak-anak kami yang mengenal sumber perlindungan mereka, yaitu Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa mereka dipenuhi dengan sukacita dan keberanian untuk melakukan apa yang benar dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami Tuhan sebagai orang-orang yang lebih dewasa untuk dapat memberikan teladan ilahi bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan kami bagi guru-guru yang akan mengajar mereka hari ini. Tuhan kami berdoa mereka dipenuhi dengan roh Tuhan, diurapi dengan kuasa Tuhan. Sehingga mereka memiliki hikmat, pengertian, mereka memiliki sukacita untuk dapat mengajar dan mendidik anak-anak kami di dalam kebenaran Engkau. Dan berkati setiap anak-anak kami Tuhan dalam proses belajar mereka. Kami berdoa ada roh Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Mereka akan dipenuhi dengan roh yang takut akan Tuhan. Mereka akan dipenuhi dengan attentiveness, mereka penuh perhatian untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mereka akan ditolong untuk mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebaktian kami hari ini kami percaya hanya untuk kemuliaan nama Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. For the kids, selamat belajar di sekolah minggu. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberi persembahan di rumah Tuhan. Saat ini kita akan memberi persembahan Bapak Ibu di rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata di Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas perbuatan-Mu yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau yang telah menolong kami, Engkau yang telah memberikan kami kekuatan untuk bekerja, untuk belajar, untuk mencari pekerjaan. Engkau yang menjadi sumber dari segala kehidupan kami Tuhan. Tuhan kami berdoa ketika kami membawa persembahan di rumah Tuhan, kami berdoa bagi Engkaulah kemuliaan, bagi Engkaulah kemuliaan, bagi Engkaulah pujian dan hormat. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sanggup melakukan lebih dari apa yang kami pikirkan. Kau sanggup melakukan apa yang lebih dari kami pikirkan. Karena Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami bawa persembahan kami di rumah Tuhan. Kami percaya persembahan kami bukan persembahan yang sia-sia. Kami percaya persembahan kami untuk kemuliaan nama Engkau. Di mana lewat persembahan kami percaya orang-orang terhilang pun akan dijangkau lewat persembahan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Persembahan Bapak Ibu Saudara berikan secara tunai langsung di tempat ini, ataupun melalui transfer melalui rekening bank gereja yang sudah tertera di layar. Selamat memberi. Dan selama Bapak Ibu memberi, ada beberapa informasi pengumuman untuk kita semua, untuk kita perhatikan bersama-sama. Silakan. Selamat datang di Every Nation Church Manado. Kami bersuka cita atas kehadiran saudara bersama kami dalam kebaktian ini. Tidak henti-hentinya kami akan terus menyatakan bahwa kita ada untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, dan bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Kita juga memiliki nilai-nilai yang kita hidupi bersama sebagai satu jemaat, yaitu ketuhanan, di mana kita mendorong setiap orang untuk hidup di bawah otoritas Allah. Lalu ada penginjilan, pemuridan, kepemimpinan, dan keluarga. Berikut ini beberapa informasi kegiatan jemaat yang perlu kita ketahui di sepanjang minggu ini. Yang pertama, ada pertemuan live group. Kami mendorong setiap saudara untuk mengambil bagian dalam proses pemuridan kelompok ini.
Kami percaya pertemuan life group akan menolong setiap orang untuk terus bertumbuh dalam iman bersama dengan orang percaya lainnya. Untuk informasi pertemuan life group, dapat menghubungi masing-masing pemimpin life group. Selain itu, ada pertemuan doa jemaat yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Mari bersama-sama kita saling membangun serta memberkati bangsa, kota, jemaat, dan generasi selanjutnya dalam pertemuan doa ini. Dan yang terakhir, ada pelayanan remaja, The Royal Teens, yang diadakan setiap hari Sabtu jam 1 siang. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama Every Nation Church Manado. Bersama-sama kita akan terus menghormati Allah dan menjadikan murid. Cek, oke. Ya pas. Oke, terima kasih Aldo dan Astrid untuk pengumumannya. Dan Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Siapkan hati dan hidup saudara untuk firman Tuhan. Mari kita sambut pembicara pada pagi hari ini, Bapak Niko Vence Manampiring. Silakan. Tes. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk memuji, menyembah Tuhan. Dan puji Tuhan kita bisa dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Suatu kehormatan buat saya kalau saat ini saya boleh berdiri di depan sini untuk membagikan firman Tuhan. Terima kasih buat Pastor Leopold dan tim kepemimpinan yang sudah mempercayakan. Dan minggu ini kita masih dalam seri khotbah yang sama, yaitu unwavering atau tidak tergoyahkan. Minggu pertama Pastor Leopold telah membuka seri ini dengan judul Iman dan Firman di Kejadian 12 ayat 1 dan 3. Bahwa iman kita didasarkan kepada firman, bukan kepada apa kata orang, bukan apa yang kita lihat dengan mata jasmani kita. Tapi iman kita bertumbuh, iman kita dibangun oleh firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi. Oleh karena Abraham mendengarkan janji firman Tuhan, imannya bangkit, imannya kuat, dan dia mentaati, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga dia boleh melepaskan zona kenyamanannya, dan dia mau pergi ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan minggu yang kedua, Mr. Berca melanjutkan seri khotbah ini dengan judul Iman dan Tujuan. Bahwa Allah memanggil Abraham bukan tanpa tujuan. Tapi Tuhan mempunyai tujuan supaya Abraham menjadi bangsa yang besar, dan melalui dia bangsa-bangsa mendapatkan berkat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan memanggil kita keluar dari gelap kepada terang yang ajaib. Keluar dari cara hidup yang lama. Supaya kita boleh memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Dan minggu yang ketiga, Pak Calvin
telah melanjutkan seri khotbah ini dengan judul Iman dan Covenant, iman dan ikat janji. Di Kejadian 15, di mana Abraham mulai ragu dengan janji Tuhan. Karena itu Tuhan datang untuk meneguhkan, untuk menguatkan iman Abraham. Dengan cara dia membuat ikat janji, dia membuat covenant dengan Abraham. Dia bersumpah bahwa kalau dia tidak setia dengan janjinya, maka dia akan dikutuk. Dia akan mati. Allah akan mati dengan sama seperti korban-korban, seperti hewan-hewan yang disembelih. Jadi Allah mengikatkan dirinya dengan janjinya. Itu membuktikan bahwa dia akan setia untuk melaksanakan apa yang dia janjikan. Selanjutnya kalau kita baca di pasal 16, Abraham imannya goyah, dia jatuh, saudara. Dia termakan dengan perkataan istrinya, dengan perkataan Sarah, bahwa kayaknya janji Tuhan itu terlalu lama. Kayaknya Tuhan tidak sanggup untuk memberikan mereka keturunan. Jadi Sarah seperti mau menolong Tuhan supaya janji Tuhan itu digenapi. Dia menawarkan Hagar, pembantunya, untuk menjadi istri kedua. Supaya melalui Hagar, Abraham bisa mendapatkan anak yang bisa menjadi anak perjanjian juga. Dan Abraham ya imannya goyah dan dia melakukan apa yang Hagar katakan. Dan kita lihat konsekuensinya sampai saat ini, semua keturunan Sarah dan keturunan Hagar, mereka saling berperang sampai saat ini. Dan minggu ini kita melanjutkan seri khotbah ini dengan judul Faith and Circumstance, iman dan keadaan. Saudara, meskipun Abraham telah menerima janji dari Allah yang setia, tapi ia menghadapi keadaan yang sulit, yang membuat penggenapan janji dari Tuhan itu tampak mustahil. Demikian juga kehidupan kita, saudara. Seringkali kita menghadapi keadaan yang sulit dan membuat perjalanan iman kita menjadi sulit juga. Dan akhirnya kita goyah. Kita meragukan akan janji Tuhan. Kita meragukan akan apa yang Tuhan katakan. Berapa dari saudara yang tidak pernah goyah imannya? Ada di sini yang imannya tetap kokoh, tetap berapi-api. Ya. Pasti kita pernah mengalami naik turun iman. Saudara, daripada kita mempertanyakan janji Tuhan, lebih baik kita mempercayai apa yang Dia katakan. Karena apa yang Tuhan katakan itu pasti akan Dia genapi. Dia Allah yang setia. Setiap perkataannya pasti akan Dia genapi. Nah, pembacaan kita di Kejadian 18 ayat 14. Saya undang kita bangkit berdiri. Hanya satu ayat saja. Saya menyediakan teksnya di depan. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan?
aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, ya Tuhan kami. Kami bersyukur saat ini kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau. Dan kesempatan saat ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon pengurapan Engkau turun atas kami. Kau berikan kami mata hati yang terang, sehingga kami boleh mengerti apa rencana, apa kehendak Engkau dalam kehidupan kami melalui firman Engkau pagi hari ini. Urapi tempat ini, urapi kami semua, biar atmosfer kerajaan Allah yang memenuhi tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara, Tuhan katakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Ini perkataan Tuhan sendiri. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Sesuatu apapun itu saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang terlalu sukar bagi dia. Amin. Apapun keadaan saudara. Entah masalah keuangan saudara, masalah hubungan, masalah sakit penyakit saudara, masa depan saudara, tidak ada yang terlalu sulit. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan menolong saudara. Untuk Tuhan memberikan jalan keluar buat saudara. Amin. Nah, untuk mengerti kenapa Tuhan mengatakan hal ini kepada Abraham dan Sarah, kita perlu melihat latar belakang kenapa Tuhan mengatakan ini kepada Abraham dan Sarah. Dan kita mulai dari pasal yang pertama. Yang pertama dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dan dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Jadi saudara, Abraham sedang duduk santai, dia tidak sedang bekerja. Nah, dia dan kaum keluarganya dan budak-budaknya baru disunat. Jadi dia tidak boleh terlalu banyak aktivitas. Waktu dia sedang duduk di pintu kemah, ada hari terik, dia melihat di depannya ada 3 makhluk sorgawi. Tapi mereka dalam rupa manusia. Dan Abraham berlari menyongsong mereka. Abraham sujud menyembah, sujud sampai ke tanah. Selanjutnya ayat 3, serta berkata, Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah aku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya seperti tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan. Sudah, kita bisa lihat di sini bagaimana kemurahan hati generous dari Abraham. Abraham menyongsong mereka dengan antusias. Dia berlari dan dia memohon kepada mereka supaya mereka jangan langsung pergi. Supaya mereka boleh tinggal, mereka boleh beristirahat, dan supaya Abraham boleh menjamu mereka. Setelah ini satu
ekspresi dari keramah tamahan dari Abraham. Demikian juga sebagai gereja Tuhan, amin. Kita harus memiliki keramah tamahan seperti ini. Di Ibrani 13 ayat 2 katakan jangan lupa untuk memberi tumpangan kepada orang lain, kepada orang asing, karena dengan berbuat demikian tanpa sadar, beberapa orang tanpa sadar itu sedang melayani malaikat-malaikat. Ya. Kita harus menyambut tamu-tamu, pengunjung yang datang, baik di rumah kita atau di dalam gereja Tuhan, dengan keramah tamahan, menyambut mereka, memberikan senyum yang terbaik, dan melayani mereka. Kita mungkin berdoa untuk mereka, berkomunikasi dengan mereka, amin. Sering yang terjadi di gereja, ya, yang berbicara itu bestie dengan bestie, bestie dengan bestie, atau sesama life group. Jadi bagaimana kita sebagai satu keluarga, kita harus mempunyai keramah tamahan dan kita tidak memilih-milih. Saudara, apa yang Abraham lakukan ini bukan sekedar keramah tamahan. Apa yang Abraham lakukan ini lebih daripada keramah tamahan. Apa yang dia lakukan ini adalah ekspresi dari penyembahan. Mungkin saudara pernah melihat orang yang ramah, orang yang generous. Tidak ada yang saudara lihat orang yang generous itu bisa sampai sujud menyembah, sujud sampai ke tanah. Pasti akan kelihatan aneh kalau kita lihat orang sampai sujud ke tanah menyambut seseorang. Sekalipun secara fisik Abraham tidak mengenal mereka, tetapi dalam roh dia tahu bahwa mereka adalah orang-orang, mereka adalah tamu istimewa, mereka adalah makhluk surgawi, mereka adalah utusan Tuhan, dan mungkin Tuhan sendiri. Dan menurut tafsiran, para teolog mengatakan bahwa salah satu dari ketiga orang ini adalah Yesus Kristus sendiri. Atau disebut dalam istilah teologi itu Kristofani. Allah yang datang dalam wujud manusia. Jadi Abraham datang menyongsong ketiga orang ini dengan sujud sampai ke tanah. Dan dia berusaha memberi yang terbaik. Dia menawarkan sepotong roti. Tapi apa yang Abraham lakukan? Di ayat 6 sampai 8. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Saudara, Abraham menawarkan sepotong roti, tapi yang dia lakukan jauh daripada itu. Amin. Dia katakan kepada istrinya, "Say, ada orang penting ini mau datang. Baking adonan roti." Kemudian dia lari ke ladang di tempat peternakan hewannya. Dia pilih sapi yang terbaik, yang masih muda, yang empuk dagingnya. Dan dia memberikan itu kepada bujang untuk diolah.
Selanjutnya dia bikin lagi dadi dan susu. Dadi itu susu yang diendapkan untuk dibuat keju. Jadi dia memberikan keju, dia memberikan susu, dia memberikan semua yang terbaik yang bisa dilakukan, baik dalam hal kualitas maupun dalam hal kuantitas. Sudah tahu 3 sukat tepung itu, 1 sukat itu 5 liter. Jadi kalau 3 kali 5 itu 15 liter. 15 liter for 3 orang itu so tahede-hede. Dia menyediakan 1 ekor lembu lagi untuk 3 orang itu. So mulai meaning tuh puru. For 1 kampung ini mau makan. Jadi kelihatan boros, tapi itulah ekspresi dari keramat tamahan kasih yang Abraham miliki begitu berlimpah-limpah. Bukan hanya itu, saudara. Suatu dia menyediakan makanan, dia tidak ikut makan, saudara. Dia hanya berdiri dekat mereka yang sedang makan. Kenapa, saudara? Karena Abraham menempatkan dirinya seperti seorang hamba. Sekalipun dia seorang sultan mungkin waktu itu. Dia sultan. Dia orang yang kaya raya dan dia orang terkenal karena baru mengalahkan raja yang paling terkenal waktu itu, Raja Kedorlaomer. Dia mengalahkan 4 kerajaan yang tangguh waktu itu dengan hanya budak-budaknya. Dan dia menjadi terkenal, dia menjadi masyhur. Tapi dia menempatkan diri sebagai seorang hamba. Dia punya hati yang melayani. Dia mau fokus untuk melayani ketiga orang ini. Dia mau fokus untuk memberi yang terbaik. Apa yang ketiga orang ini butuhkan. Saudara, inilah ekspresi dari worship, ekspresi dari penyembahan. Amin. Kita mau beribadah, kita mau menyembah Tuhan, karena kita fokus untuk memberi yang terbaik. Amin. Bukan kita fokus kepada diri kita, apa yang kita bisa dapatkan dari Tuhan. Waktu kita datang ibadah, waktu kita memuji Tuhan, kita tidak fokus bagaimana kita mendapatkan manfaat, bagaimana kita mendapatkan keuntungan. Tapi kita berfokus untuk menyenangkan hati Tuhan kita. Amin. Abraham selalu ingin berusaha menyenangkan hati Tuhan. Dan sekalipun dalam berbagai keadaan, dia kadang gagal, kadang jatuh. Tapi dalam hal ini, Abraham selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam hal dia menyembah. Dan dimanapun dia pergi, dia selalu mendirikan mezbah. Dia selalu bergantung kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya di ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Saudara, Tuhan mulai berbicara pada inti atau maksud kedatangannya untuk bertemu dengan mereka. Tuhan katakan, "Di manakah Sarah istrimu? Aku akan mendapatkan Sarah tahun depan dan dia akan mempunyai seorang anak." Saudara, Tuhan
adalah Allah yang peduli. Dia tahu masalah, dia tahu kesedihan, dia tahu kesusahan yang dialami oleh keluarga ini. Dan dia peduli, dia tahu dan dia peduli dengan apa yang mereka alami, dengan kesedihan yang mereka alami. Di Mazmur dikatakan, Mazmur 137 kalau tidak salah, dikatakan bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang patah hati dan Tuhan itu menolong orang yang remuk hatinya. Saudara, apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara saat ini, mungkin saudara dalam keadaan menghadapi kesulitan hidup, saudara mungkin menghadapi kekecewaan, kesedihan. Tuhan tahu keadaan saudara. Dan Tuhan peduli dengan keadaan saudara. Dan Dia mau menolong saudara. Amin. Karena Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Sarah akan mempunyai anak laki-laki. Tuhan tahu dan Tuhan ingin menjawab kerinduan hati mereka. Sekalipun waktunya kelihatan lama. Tapi Tuhan tetap akan menggenapi janjinya. Kadangkala Tuhan membawa kita kepada titik di mana kita sudah tidak punya kekuatan sama sekali. Kita sudah tidak punya pengharapan sama sekali. Mungkin Sarah sudah kehilangan pengharapan sama sekali. Karena sudah 24 tahun mereka tidak punya keturunan. Janji Tuhan belum digenapi. Kadang Tuhan membawa keadaan kita seperti itu. Sepertinya semua gelap, sepertinya semua semakin sukar. Biasanya perempuan saat itu, pada zaman itu yang melahirkan itu umur 30 sampai 65 tahun. Ini sudah berapa? 89 tahun Sarah. Sudah peluangnya sudah makin tipis. Bahkan sudah tidak ada pengharapan sama sekali. Karena itu ayat 12 katakan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, akan birahi ke aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Kata layu itu dalam bahasa Ibrani atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu expired sudah kadaluarsa, sudah lewat waktunya untuk bisa mengandung dan melahirkan lagi. Sudah tidak mungkin. Dan Abraham juga sudah tua, sudah tidak bisa lagi, sudah tidak punya kekuatan untuk berhubungan dengan istrinya, untuk bisa memperoleh anak. Jadi keadaan seperti mustahil, mustajab lagi untuk mereka bisa memperoleh keturunan. Lalu berfirman Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Dan Tuhan tahu. Tuhan katakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Mari kita katakan samping kiri kanan kita, katakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jawabnya pasti tidak ada, amin. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan.
Tuhan katakan pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Saudara, apa yang menjadi kesulitan saudara? Apa yang menjadi kesukaran saudara? Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan sanggup menolong saudara. Apa masalah terbesar saudara? Tuhan sudah mengalahkan dosa. Dosa kita adalah masalah terbesar. Dan Tuhan sudah mengalahkan itu di atas kayu salib. Apa ketakutan terbesar kita? Kematian. Tuhan sudah kalahkan itu. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Apa kesulitan saudara? Masalah keuangan, masalah sakit penyakit, hubungan, masa depan. Tuhan sudah menyelesaikan semua itu di atas kayu salib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan katakan, Yesaya 55 ayat 11 katakan, ya firman yang keluar dari mulut Allah itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi dia akan menyelesaikan. Dia akan melaksanakan apa yang dikehendaki. Dan akan membuat itu berhasil. Bukan hanya melaksanakannya, tapi akan membuat itu berhasil. Amin. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Amin. Allah bukan manusia yang sering berjanji, tapi kemudian bohong. Amin. Ada seorang istri bilang, oh dulu dia bagus-bagus dia janji mau setia, cuma kita yang dia sayang, tapi setelah kawin, ya baru dapat tahu DP asli. Karena itu Roma Irama bilang, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Ya, itulah sifat manusia, yang suka berubah, yang suka salah. Oh, salah kita bicara, kita nggak mampu kita mau backing. Menyesal so salah bicara. Tapi Allah nggak pernah menyesal, karena Allah nggak pernah berdusta. Dan dia bukan hanya berkata, tapi dia sanggup untuk melakukan. Dan dia rela untuk melakukannya. Amin. Di Roma 8 dikatakan, sedangkan anaknya yang tunggal, dia serahkan bagi kita. Apalagi untuk masalah-masalah kita. Amin. Itu terlalu kecil bagi kita. Amin. Karena masalah terbesar dalam hidup kita, ketakutan terbesar dalam hidup kita, Tuhan sudah atasi itu semua. Amin. 15 katakan, lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saudara, Tuhan bukan hanya peduli dengan keadaan yang sulit yang mereka hadapi, tapi juga Tuhan mau deal dengan iman mereka, dengan iman Abraham, khususnya Sarah. Amin. Sarah mulai ragu. Sarah mulai tidak percaya akan janji Tuhan. Itu Tuhan mau bangkitkan kembali imannya. Amin. Karena yang akan melahirkan nanti bukan Abraham, tapi Sarah. Karena itu Tuhan perlu deal dengan Sarah. Supaya mereka siap. Waktu iman mereka bangkit, secara bersama-sama mereka akan siap untuk menerima janji Tuhan. Dan Tuhan juga deal dengan Abraham.
Karena Tuhan katakan pertama kepada Abraham, kenapa Sarah tertawa? Karena Tuhan mau deal juga dengan Abraham. Abraham telah dikuatkan imannya. Dia telah mendengarkan covenant dengan Tuhan. Dia telah disunat tanda perjanjian. Semua itu menguatkan, meneguhkan iman Abraham. Tapi Abraham tidak mengkomunikasikan imannya kepada Sarah. Abraham tidak mengimpartasikan imannya kepada Sarah. Saudara, ada tanggung jawab kita untuk mengkomunikasikan, untuk mengimpartasikan iman kita kepada keluarga kita, amin, kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita terhilang. Jangan sampai kita hanya sendiri. Kita harus mengkomunikasikan iman kita. Kita harus mengimpartasikan iman kita kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Supaya aku dan seisi rumahku akan menyembah Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang tidak tergoyahkan? Kita tinggal dalam firman-Nya, tinggal dalam hadirat-Nya, kita tinggal dalam komunitas rohani, tinggal dalam firman, tinggal dalam hadirat. Kita sedang berdiri di atas batu karang yang teguh, batu karang yang kokoh. Firman Tuhan katakan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan kau beruntung. Tapi bagaimana bisa merenungkan firman Tuhan dan siang dan malam? Kalau membaca saja tidak. Saudara, mungkin kita bilang, oh nanti hari Minggu kan kita dengar firman, kita baca Alkitab. Tapi, saudara, itu tidak cukup, saudara. Kita menghadapi tantangan kehidupan setiap hari. Kita menghadapi, kita dibombardir dengan berita-berita yang bisa menggoyahkan iman kita. Karena itu kita butuh membaca firman Tuhan. Kita butuh datang dalam hadirat Tuhan. Supaya kita bisa bertahan, kita bisa kuat menghadapi setiap ujian-ujian, setiap godaan-godaan yang datang dalam kehidupan kita setiap hari. Supaya iman kita makin bertumbuh. Amin. Jangan tunggu loyo dulu baru naik. Loyo baru naik minggu. Ya, dia akan ada progres meningkat. Ya, kita butuh setiap hari firman Tuhan. Kita butuh hadirat Tuhan. Memulihkan, menyegarkan iman kita. Kita butuh tinggal dalam komunitas rohani. Untuk kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Saling mendoakan. Jadi, apa yang kita bisa pelajari dari firman ini? Yang pertama, Abraham memberi yang terbaik bagi Tuhan. Dia memberikan yang terbaik secara kualitas, secara kuantitas. Dia memberikan. Amen. Dia progresif. Amen. Dia berlari, dia bersegera, antusias, dia mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Tuhan mau Sarah mempunyai iman yang teguh, sekalipun di tengah keadaan yang sulit. Yang ketiga, kita harus mengimpartasikan iman kita kepada keluarga dan orang lain. Yang keempat, unwavering, bukan berbicara tentang iman Abraham dan Sarah yang kuat, tapi berbicara tentang kasih setia Tuhan yang dahsyat dan tidak tergoyahkan. Amin. Kalau kita melihat perjalanan iman Abraham, beberapa kali dia gagal, beberapa kali dia melakukan kesalahan. Tapi Tuhan tidak membatalkan perjanjiannya dengan Abraham. Sarah tertawa, tapi Tuhan tidak marah. Kasih setianya.
karena rahmat-Nya yang begitu besar bagi Abraham. Itu yang dahsyat, saudara. Kita bukan, kita boleh sembarangan lakukan, ada kasih setia Tuhan, pasti Tuhan tolong. Tidak, saudara. Kalau dulu kan belum ada YouTube, belum ada Spotify, belum ada. Abraham pada generasi itu baru Abraham yang jadi orang percaya. Yang lain itu orang-orang fasik. Orang bangsa-bangsa itu menyembah berhala. Kalau sekarang kita sudah banyak tersedia fasilitas untuk bisa bertumbuh dalam iman. Firman Tuhan katakan segala sesuatu telah diberikan kepada kita untuk bisa hidup saleh di hadapan Tuhan. Jadi banyak fasilitas yang Tuhan sudah izinkan tersedia bagi kita untuk iman kita bertumbuh. Amin, saudara. Daripada kita mempertanyakan janji Tuhan, akan lebih baik kita menaruh iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita bukan hanya percaya, tapi kita mempercayakan diri kita. Kita surrender kepada Tuhan. Itulah yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa semua itu Tuhan karena kasih Engkau, karena kemurahan Engkau untuk mau menguatkan, untuk mau meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Bahwa tidak masalah dengan Engkau Tuhan. Tidak masalah dengan janji Engkau, karena Engkau Allah yang setia, karena Engkau Allah yang sanggup, dan Engkau Allah yang rela untuk menggenapi setiap janji Engkau Tuhan. Itu Tuhan kami berdoa, biar Engkau kuatkan, teguhkan iman percaya kami semakin berserah, kami semakin bergantung kepada Engkau, karena Engkaulah batu karang yang teguh. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kami sewaktu kami berdiri di atas batu karang itu. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur. Berkati setiap firman ini Tuhan. Biar Kau terus berbicara dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Sambil kita merenungkan firman-Nya. Mari kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Benar, Engkaulah yang menjadi tempat di mana kami menaruh percaya kami, bukan karena keadaan, tetapi kepada Engkau Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, katakan Kau kekuatan dalam hidupku. Kekuatan dalam hidupku, Menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari sama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau
Tuhan, penolong dalam hidupku, penolong dalam hidupku, ku percaya, oh hanya kepadamu. Katakan kau pegang tanganku, kau pegang tanganku, oh, dan tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Katakan kau penolongku, dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Oh mulutku, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku. Dia katakan Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Oh mulut, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhan. Di atas segalanya, kaulah sumberku, kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Katakan mulutku, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku. Katakan Yesus, Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Katakan mulutku, ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhan di atas segalanya. Katakan mulutku, mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji namamu sepanjang
Tuhanku di atas segalanya. We give you all the glory. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau setia adanya di dalam kehidupan kami ini. Dan kami bersyukur Tuhan buat apa yang Engkau kerjakan atas hidup kami. Sebab kami percaya kebajikan dan kemurahan Tuhan itu menjadi bagian di dalam perjalanan kehidupan kami. Di pagi ini Tuhan, aku berdoa Engkau yang meneguhkan, menguatkan iman kami di dalam menantikan setiap janji Engkau atas hidup kami ini. Sebab kami percaya Tuhan, kepadamu segala sesuatu itu akan terjadi menurut waktunya Engkau yang Engkau tetapkan atas janji Engkau yang Engkau akan berikan dalam kehidupan kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam studi kami. Dan kami percaya waktu Tuhan yang terbaik Engkau akan lakukan atas kehidupan, atas janji kami. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami, diberkatilah studi kami Tuhan. Sebab waktunya semua itu di dalam tangan Engkau. Dan kami menerima setiap janji Engkau dengan iman yang kuat di dalam nama Yesus. Dan kami pulang dan kami percaya Engkau menjaga dan melindungi. Sebab Engkau Allah Immanuel di dalam perjalanan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.